Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini sangat baik? Iya, pintar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini lebih terfokus pada perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Bagi menjadi dua. Apa saja? Iya, pinter. Yang pertama secara alami. Kemudian yang kedua secara buatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif secara alami itu bagaimana? Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan secara alami atau tidak ada bantuan atau campur tangan manusia. Jadi tumbuhan itu berkembang dengan sendirinya tanpa harus ada bantuan tangan manusia. Perkembangan biakan vegetatif ini dibagi menjadi beberapa macam. Apa saja? Coba dilihat di buku. Di halaman 40 ada perkembangbiakan secara tunas, perkembangbiakan secara umbi akar, kemudian umbi batang, umbi lapis, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita lebih membahas kepada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara umbi batang? Yang pertama, umbi batang. Perkembangbiakan secara umbi batang adalah bagian tubuh tanaman baik batang atau akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan apa? Umbi batang. Tumbuhan kentang. Pintar, kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya memiliki batang yang sangat pendek, kemudian lentur, dan buahnya memiliki lapisan. Apa tuh buahnya memiliki lapisan? Contohnya apa anak-anak? Yang berlapis-lapis, tumbuhan yang memiliki lapisan. Coba ada yang tahu? Pinter, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kenapa kok bisa dikatakan umbi lapis? Karena memiliki banyak lapisan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, umbi akar. Umbi akar. Umbi akar ini merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar digunakan bukan hanya untuk menyimpan unsur hara, tetapi juga fungsi dari akar ini untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Umbi akar yang di bawah tanah banyak sekali, seperti wortel. Kemudian apa? Singkong. Pinter. Apalagi yang di dalam tanah? Singkong. Wortel, singkong, iya, banyak ya nanya dan lain-lain. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa.
tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada vegetatif itu dibagi menjadi berapa? 2, alami dan buatan. Nanti yang lain dipelajari secara mandiri ya. Ibu ini cuma menyebutkan secara fasenya umbi batang, ada umbi lapis, umbi akar, dan masih banyak lagi. Nanti dipelajari sendiri. Untuk lebih memperjelas dan memahamkan kalian, berikut ini Ibu akan menampilkan suatu video tentang cara perkembangbiakan pada bawang atau secara ini umbi lapis. Dilihat di proyektor, sudah ya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan Ibu paparkan melalui video, kali ini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif secara alami pada tumbuhan bawang. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah 2 gelas yang berisi air, kemudian ada tusuk sate, ada bawang, dan juga daun bawang. Bagaimana Bu caranya? Coba kalian lihat terlebih dahulu. Yang pertama, langkah pertama, tusuk sate ini. Setelah itu, kita letakkan daun bawang ini ke dalam gelas yang berisi air. Pastikan akar yang menjalar ini terkena air, terendam air. Lakukan hal yang sama pada tumbuhan bawang ini. Kemudian masukkan ke dalam air. Pastikan sisi yang bawah ini terkena air. Nah, seperti ini ya anak-anak. Bagaimana Bu untuk melihat hasilnya? Jadi hasil dari tumbuhan ini akan terlihat selama beberapa minggu ke depan hasilnya. Jadi kalian akan memantau terus bagaimana sih perkembangan tumbuhan ini, apakah bisa berkembang atau tidak. Silakan dicoba di rumah ya anak-anak. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share story.